Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Diudinda Erlina dari Prodi Pendidikan Matematika tingkat 1 dengan nomor pokok mahasiswa 124070008. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari geometri analitik yang ditugaskan oleh Bapak Dr. M. Subalinoto SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri analitik. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah hiperbola, elips, dan parabola dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung ke yang pertama, ada parabola. Untuk definisinya sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang sama. Dan persamaan umumnya adalah X minus H kuadrat sama dengan 4P, Y minus K. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya bisa antena, lampu, atau jembatan. Pada kali ini saya akan menjelaskan aplikasi parabola di antena. Untuk prinsip kerjanya sendiri melalui gelombang berkumpul di titik fokus. Dan untuk perhitungan sederhananya, contoh perhitungan lokasi titik fokus. Untuk penerimaan optimalnya, penerimaan sinyal di titik fokus. Untuk contoh perhitungan titik fokus antena itu, kita lihat data dan asumsinya. Kita contohkan antena parabola itu diameternya 90 cm dan kedalamannya 10 cm. Puncak di 0,0 membuka ke atas. Maka persamaannya S kuadrat sama dengan 4PY. Lalu titik pada parabola, jari-jari X sama dengan 90/2 itu sama dengan 45 cm. Dan titik tepi antenanya 45,10. Berikutnya, substitusi dan perhitungan awal. Substitusikan 45,10 ke X kuadrat sama dengan 4Y. Maka 45 kuadrat sama dengan 4P 10. 45 kuadrat itu sama dengan 2025 dan sama dengan 40P. Dan untuk lokasi titik fokus P, P-nya sama dengan 2025/40 sama dengan 50,625 cm. Nah, jadi titik fokus antena berada sekitar 50,625 cm dari puncak antena pada sumbu simetrik. Berikutnya elips, dan untuk definisinya jumlah jarak dari dua fokus konstan, dan untuk persamaan umumnya X min H kuadrat per A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan untuk aplikasinya ada orbit planet, galeri, dan gigi roda. Nah, untuk galeri bisikan itu yakni suara yang dipantulkan antar fokus, dan untuk desain gigi roda variasi kecepatan putar. Nah, untuk sekarang saya hanya akan menjelaskan di kasus orbit satelit. Contohnya, orbit satelit berbentuk elips dengan sumbu utama 2A sama dengan 40.000 km dan sumbu minor 2B sama dengan 30.000 km. Yang akan ditentukan itu yakni eksentrisitas E dan jarak minimum atau periapsis dan maksimum atau apoapsis satelit dari pusat orbit. Nah, untuk penyelesaiannya yang diketahui kan A sama dengan 20.000 km dan B sama dengan 15.000 km. Eksentrisitasnya E sama dengan akar 1 minus B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 minus 15.000 kuadrat per 20.000 kuadrat sama dengan 1 minus 225 juta per 400 juta sama dengan akar 0,4375 mendekati 0,6614. Nah, untuk jarak minimumnya R minimum sama dengan A 1 min E sama dengan 20.000 1 min 0,6614 mendekati 2000 dikali 0,3386 sama dengan 6.772 km. Dan jarak maksimumnya R maksimum sama dengan A 1 plus E sama dengan 20.000 1 plus
0,6614 mendekati 2000 dikali 1,6614 sama dengan 33.228 km. Maka hasilnya sebagai berikut. Terakhir ada hiperbola, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi perhitungan Laurent. Pengaturan stasiun Laurent, dua stasiun Laurent S1 dan S2 diposisikan dengan jarak 2C antara keduanya. Nah, untuk deteksi sinyal oleh kapal itu, sebuah kapal, misalkan P, menerima sinyal yang dipancarkan dari kedua stasiun S1 dan S2. Prinsip dasar lokasinya, jika perbedaan waktu kedatangan sinyal dari S1 dan S2 ke kapal P menghasilkan selisih jarak yang konstan, P S1 minus P S2 sama dengan 2A, maka kapal P berada pada lintasan hiperbola. Nah, fokus hiperbolanya dalam kasus ini tuh stasiun S1 dan S2 itu berfungsi sebagai titik fokus dari hiperbola tersebut. Untuk penentuan parameter hiperbolanya, nilai A, setengah panjang sumbu transversal hiperbola, dapat dihitung dari data perbedaan waktu tiba sinyal dan kecepatan rambat gelombang. Itu tadi mengenai pengaplikasian parabola, hiperbola, dan elit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kesimpulannya, melalui pemodelan matematik ini, kita dapat memahami nih bahwa konsep-konsep geometri itu tidak hanya berada di atas kertas, tetapi juga sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam menciptakan teknologi modern, dan memahami fenomena dalam secara akurat. Dan hal ini menunjukkan bahwa matematika memiliki nilai afektif yang tinggi dalam kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.